Pernah gak sih kamu ngerasa kayak hidup ini lagi, gak ngikutin skrip? Semua udah direncanain, tapi tiba-tiba, boom! Kamu nyasar, sendirian, tanpa sinyal, tanpa Google Maps, dan yang menemanimu cuma hembusan angin plus debu. Nah, ini kisah tentang seseorang yang beneran mengalami kejadian itu. Tapi tenang. Endingnya, wah, kamu gak bakal nyangka siapa yang jadi pahlawannya. Si musafir yang terlalu percaya diri. Namanya Karim. Bukan Karim Benzema, ini Karim lokal. Seorang musafir yang ikut rombongan kafilah dagang melintasi gurun Sahara. Pakai unta, bro, bukan motor trail. Di siang hari, gurun itu kayak oven raksasa, dan di malam hari, berubah jadi freezer alami. Tapi Karim santai aja. Dia pikir, gue udah sering ikut beginian. Udah hafal jalur. Kata orang bijak, kesombongan adalah awal dari kesesatan. Dan benar aja. Waktu rombongan berhenti buat istirahat, Karim malah sibuk nyari spot buat foto estetik. Niatnya sih buat konten Instagram, tapi sayangnya, gurun gak punya wifi, sinyal juga parah lelet sekali dan rombongan gak punya toleransi buat yang suka ngaret. Pas dia balik ke tempat istirahat, semua udah gak ada. Unta-unta udah jalan duluan. Gak ada jejak, gak ada suara, cuma Karim, pasir, dan angin gurun yang nyeletuk pelan. Salah sendiri. Gurun gak kenal ampun. Hari pertama tersesat, masih optimis. Tenang, mereka pasti muter balik cari gua. Hari kedua, sunburn, haus, dan mulai mikir kalau batu bisa dimakan. Hari ketiga, Karim mulai ngobrol sama semak-semak. Dan kayaknya semak-semaknya juga jawab. Malam hari, dia duduk termenung. Air tinggal setengah botol. Pilihan hidupnya cuma dua, minum dan besok udah gak punya cadangan, atau hemat dan mulai merasakan yang namanya tenggorokan kering level neraka. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seekor kadal gurun. Si kadal dan seteguk air. Kadal itu kecil, kurus, jalannya malas. Tapi matanya tajam. Dan apapun yang matanya tatap, bikin Karim ngerasa kadal itu kayak pengemis di stasiun, minta recehan, tapi dalam versi reptil. Entah kenapa, Karim buka tutup botol, tuang beberapa tetes air ke telapak tangannya, dan kasih ke kadal itu. Kadalnya minum, terus nyelonong pergi. Tapi setelah beberapa langkah, si kadal balik lagi. Jalan ke arah batu besar, menengok, lalu jalan lagi. Kayak bilang, bro, ikutin saya don. Dan karena Karim udah gak punya pilihan lain, dia ikutin tuh kadal. Jalan pulang yang gak masuk akal. Kadal itu jalan zigzag, naik turun bukit pasir, masuk celah-celah yang kalau dilihat manusia normal bakal bilang, lah, ini emang buntu. Tapi Karim terus ikut. Dan sekitar 1 jam kemudian, dia dengar suara. Bukan suara ilusi, tapi suara kerincingan lonceng unta. Dia lari sekuat tenaga, dan di kejauhan, dia lihat rombongannya. Gak ada yang percaya sama ceritanya. Diselamatkan kadal? Halah. Tapi Karim tahu, itu nyata. Karena begitu dia ketemu rombongannya, kadal itu hilang. Kayak dia cuma muncul buat misi penyelamatan, terus lenyap entah kemana. Hikmah dari seekor kadal. Sekarang, Karim jadi orang yang beda. Dia gak pernah ngeremehin makhluk sekecil apapun. Dia juga gak pelit sama air, makanan, atau senyum. Dia percaya, kebaikan itu muter. Mungkin kamu kasih setetes air ke kadal hari ini, besok kamu dikasih jalan pulang saat semua terasa buntu. Dan buat kita semua, ini pelajaran yang luar biasa. Di hidup ini, kadang kita ngerasa tersesat. Gak tahu arah. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita gak pernah tahu, kebaikan kecil hari ini bisa jadi penyelamat kita besok. Kalau kamu ngerasa hari-harimu akhir-akhir ini kering, kayak jalan hidupmu kayak gurun pasir. Ingat, siapa tahu kamu cuma tinggal satu kebaikan lagi dari jalan pulangmu. Like dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.